Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sallallahu alaihi wasallam sunnah dari dia dan masyarakat sunnah Rabbin. Usanillah saya Muhammad Sahabtul Abdullah Sirajuddin Al-Husain sallallahu alaihi wasallam. Usallallahu wa madina jadina sallallahu alaihi wasallam. Billahi ta'ala lahumul fatihah. Ansya'allahu bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 16. Al-hisu alal-ihsan. Al-hisu mendorong alal-ihsani untuk memperbanyak min qiraatil Qur'an. Bab tentang mendorong banyak baca Al-Quran Ramadan. Rawa sapa Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu dari Imam Madzhab, an Anasin Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah SAW asyamu utawi puasa wal Quran lan Quran iku yasfi'ani bakal bisa memberi syafaat lil abdi maring lil abdi maring seorang hamba yang mati mati. Ini dari Nabi. Nabi mengikat bahwa puasa Ramadan dan Al-Quran itu bisa memberikan syafaat besok di kiamat. Karena itu kan ada pemberi syafaat itu para nabi itu bisa, atau para wali kekasih Allah bisa memberi syafaat. Nah, ada lagi yang bisa memberi syafaat itu benda, yaitu Al-Quran kalau kita baca dan Ramadan kalau kita puasa. Nah, Nabi ngendikane puasa Ramadan, Quran, membaca Al-Quran maksudnya itu bisa memberi syafaat pada kita. Yaqulu ngucap soko Asia, puasa kita itu nanti akan menolong kita. Semoga Ramadan kita bisa memberikan syafaat pada kita. Ayarobi pangeranku mana aku mencegah iman apa atau amu makanan wasahawatulan sahwat binahari ana waktu siang. Karena itu pasyafaati mengkotai syafaatku iku fihi indalman. Puasa yang kita sekarang puasa besok di kiamat kata Nabi, puasa itu akan memintakan pertolongan untuk kita. Wa yaqulu lan ngucap Al-Qur'an ai qiraatul Qur'an, maksudnya bukan Qur'annya tetapi kalau kita baca Al-Qur'an mana aku mencegah nih suhu iman apa naumu tidur bilaili waktu malam. Kalau di dalam Al-Qur'an hadis Nabi kita baca Qur'an itu malam, ya siang juga boleh juga. Tapi kalau malam itu yang diajarkan. Kita tahusan malam. Kalau dulu Ustaz tahusan mulai jam 12 malam. Karena habis tarawih kita ngaji itu biasanya sampai jam 12. Nah, baru setelah jam 12 kita baru bisa tahusan. Iya. Saya jam berapa selesai? Setengah 10 udah selesai tahusan. Ya, kondisinya beda. Kata Al-Quran, ya Allah ini orang ini malu minta guru karena membaca Al-Quran. Karena itu pasyafaati mengkotai syafaatku iku fi'idalman. Nah, ini dua hal yang kita perlu terus tingkatkan, maca Quran dan poso. Poso setahun sekali, kalau Al-Quran kan paling enggak sebulan sekali khatam, kalau enggak ya satu semester bisa lah. Jangan sampai setahun bisa. Warawa sapa Imam Muslim an Nabi Umamah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu. Kalau yang tadi yang riwayatnya Ahmad bin Hanbal bahwa baca Al-Quran itu
bisa memberi syafaat, bahwa puasa memberi syafaat. Nah, ini riwayat dari Muslim, berarti di Sahih Muslim. An-Nabiya iku qala iqra'u maca sapa sira Al-Qur'ana ing Qur'an. Kata Kanjeng Nabi dalam hadis yang lain, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu krana sedene Qur'an iku yakti bakal datang yaumul kiamat besok dina kiamat safian sebagai orang yang memberi syafaat di ashabi. Nabi ngendikannya bacalah Al-Qur'an sebanyak yang kita bisa. Kalau kemarin kita diajarkan juga para sahabat itu maca Qur'ane suwe lain pas sholat. Nah ini kalau nggak sholat kita juga bisa lakukan. Karena itu kan kalau iso sawan bisa hatam itu bagus. Kalau iso ya paling nggak 2 bulan 3 bulan sekali hatam. Kalau nggak paling nggak 1 semester lah. Jadi setahun hatam 2 kali. Wa syafaatul Qur'ani utai syafaati Al-Qur'an iku inama yanaluha bakal memperoleh haing syafaatil Qur'an sapa man wong yang selu yang membaca sapa man ing Qur'an haqqa tilawati. Siapa yang akan mendapatkan syafaat Al-Qur'an adalah orang yang biasa membaca dengan benar. Wa dzalika iku bimutaba'ati ahkamihi dengan mengikuti hukum-hukumnya. Maksudnya poin panjang ya panjang, poin pendek ya pendek. Kita maca Quran dengan tartil. Kayak kemarin kan Nabi pas sholat itu kan maca kemarin Baqarah selesai, Nisa selesai dengan baca beliau yang tartil. Min ihlali halalihi saking mengikuti apa yang dibolehkan wa tahrimi haramihi. Kalau di sini dikatakan siapa yang akan mendapatkan syafaat Al-Qur'an itu ya wong sing maca, kemudian orang yang perilakunya itu mengikuti Al-Qur'an. Perilakunya itu artinya yo kalau Al-Qur'annya menghalalkan kita mengikuti, kalau Al-Qur'an mengharamkan ya kita akan cegah. Wa tahrimi haramihi dan mengharamkan yang diharamkan. Wa tahalluqihi dan berperilaku biadabi kelawan etikane Al-Qur'an. Wa qiyami lan memenuhi diwajibatihi lan wajibe Al-Qur'an bilaili wa nahar. Kalau ini kan beda ada 2. Jadi siapa yang mendapatkan syafaat Al-Qur'an itu kalau dalam hadis Nabi sebelumnya adalah pokoknya sing maca. Karena itulah kita berusaha maca sebanyak mungkin Al-Qur'an. Karena Nabi katakan siapapun yang baca Al-Qur'an akan dapat syafaat. Nah, yang kedua tidak sekedar membaca, tapi selain kita membaca, perilaku kita yo mencerminkan ajaran Al-Qur'an. Jadi tidak sekedar maca, tetapi perilaku kita. Mari kita belajar, yuk baca Quran, yuk belajar bagaimana perilaku kita sesuai dengan ajaran Al-Quran. Kamarowa, kaya oleh menceritakan sopan Nasai, Imam Nasai, anak Nabi Alaihissalam itu lama dikira. Nalikanya disebutkan indahu anak sisi Nabi, sopan sahabat yaitu Sa'id Al-Hadrami radhiyallahu anhu la tawassatu jangan gawe batal sapa sira Al-Qur'an ing Qur'an. Nabi itu ngendikane Qur'an itu ojo gawe batal. Maksudnya gak tau diwaca. Kita sering ya gawe batal buku. Karena kita kayak turu lah gak maca buku. Akhirnya bukunya digawe modal bahan tidur. Nabi rupanya ada hadis yang begini. Ataya layak tawas satu Al-Quran. Jangan gawe batal Al-Quran. Tegese latuk kasiru atau latuk siru. Jangan memperbanyak anau main tidur. Alaih ngatasi Quran hatta yasiro
sehingga jadi apa Quran lahu kediman itu kalawasa dadi kaya bantal. Maksudnya jangan sampai kita itu Quran itu dibiarkan gak diwaca. Kadang di sebagian rumah Quran itu tidak dompet kayak di lemari. Ada terus karo-karoan. Gue eling itu punya Quran lah wayar yoyo, makanya resir rumah. Artinya kan Quran jarang dibaca. Nah, Nabi mengatakan jangan sampai Quran itu tidak dibaca sehingga kayak batal aja. Bali akumu, bali memenuhi sokongan diwajibatil Quran. Wa hukukihi lan hak Al-Quran. Walayal falu dan tidak lupa sokongan dalika. Itulah orang yang akan mendapatkan syafaat. Berarti orang yang mendapatkan syafaat itu adalah orang yang perilakunya berusaha sebagai perilaku Al-Quran. Itu yang paling tinggi. Kalaupun kemudian perilaku kita urung iso mencerminkan ajaran Al-Quran, paling enggak kita harus moco. Semoga bacaan kita itu akan membuat Al-Quran memberikan syafaat untuk kita. Yang paling enggak moco lah. Nah, paling tadi yang saya bilang, jangan sampai setahun hanya hatam bisa. Kadang kita sadar itu, mari mau Ramadan, iya hatam dulu. Kita kemarin setahun hatam berapa kan? Mulai Ramadan tahun dulu, lebih dari 5 kali kan? Kalau tiap 2 bulan hatam kan berarti lebih dari 5 kali. Nah, paling enggak hitung-hitungannya begitu. Lah setiap bulan hatam, kita hatam tiap bulan. Kalau tiap bulan hatam itu berarti kita rata-rata 1 hari 1 juz. Kalau sehari 1 juz berarti 30 hari hatam. Mungkin kalau Anda yang perempuan nggak mudah karena ada waktu kita nggak boleh baca Quran ketika nggak sholat. Kalau nggak sholat itu 15 hari, berarti kita bisa hatam Quran 2 bulan sekali. Lah kita mencos dino 1 juz berarti kan sebulan itu insya 15 juz. Kalau 2 bulan kan berarti hatam. Kalau enggak ya berulang. Maksimal 1 semester. Sehingga setahun ketemu Ramadan itu kita hatam 2 kali. Walaupun kita belum bisa mengamalkan perilaku kita, belum bisa koyok perilaku yang diinginkan Al-Quran, paling enggak kita harus moco. Hadis yang sebelumnya tadi, tidak orang yang mendapatkan syafaat bukan sekedar orang yang bisa mengijawantahkan dalam perilaku. Orang yang moco aja juga insya Allah bisa mendapatkan syafaat. Balakaro lan menyebutkan soal Imam Nawawi ambil aksirina saking orang-orang yang memperbanyak anau bukan. Nah, ini berapa kali para sahabat ulama usolih itu hataman Al-Quran. Iku kanu ono sapa para ulama iku yang tamuna. Rata-rata para ulama dulu, ulama salaf itu ngatamin Quran fi kulli sab'i layali, setiap minggu. Setiap minggu khatam. Berarti maksudnya bilang juz dari 30 ya, 30 bagi 7 ya kira. Jadi rata-rata habis sholat itu maca 1 juz seminggu khatam. Nah, kalau riwayat Imam Nawawi, para salafus soleh itu rata-rata khatam Quran setiap minggu. Jadi setiap minggu khamil Quran. Kalau di rumah itu Mbak Ibu Nanju itu punya kebiasaan maca manakib saya itu jalan itu khatam setiap minggu. Jadi malam Jumat Mbak Ibu biasanya yang dari kayak kita masak-masak. Kalau di rumah juga gitu. Setiap malam Jumat kemudian ada sedikit makanan dibagi ke teman-teman santri. Karena beliau biasanya setiap minggu khatam sekali baca manakib. Seperti kita beliau. Selain yang lain. Para ulama dulu juga gitu. Setiap minggu rata-rata kata Imam Nawawi itu khatam sekali. Wa badihim
sebagian dari mereka bikulisit tilayalin setiap 6 hari hataman. Hataman ada yang 7 hari, kebanyakan 7 hari. Ada juga yang lebih singkat. Ada yang 6 hari hatam sekali. Wa ba'dihim bikuli khamsin. Ada yang lebih hebat lagi 5 hari sekali. Wa ba'dihim bikuli arba'in. Setiap 4 hari. Wa kasirin ada juga yang tidak sedikit. Bikuli salasin. Setiap 3 hari. Itu pernah ada dulu dosen UIN, beliau udah wafat. Ada salah satu dosen UIN, itu cerita ke Ustaz pas beliau ketemu di rumah sih. Beliau cerita, jadi umi saya itu sekarang umurnya ketika itu, uminya juga udah wafat. Itu 102 atau berapa umurnya. Tapi beliau bangga banget dan Ustaz suka banget. Beliau cerita uminya itu sebulan atau 20 hari itu mesti khatam Quran. Jadi karena beliau udah sepuh, beliau tidak punya, kan mesti kalau udah sepuh kan udah nggak banyak pekerjaan. Artinya udah nggak bekerja, fokusnya ibadah, dan ibadah uminya itu maca Quran. Jadi rata-rata 20 hari atau berapa, sehingga saya nggak sampai sebulan itu uminya mesti khatam sampai uminya itu wafat. Itu Masya Allah. Kapan itu Ustaz sama itu pernah takziah, saya lupa ya siapa. Putranya orang dulu juga. Jadi beliau itu cerita pas uminya wafat tuh. Uminya tuh wiridannya masuk Quran. Setiap khatam itu di halaman belakang Quran itu ada, biasanya kan ada halaman kosong. Itu setiap khatam sekali dicoret 1. Setiap khatam halaman belakang Al-Quran itu penuh dengan coretan. Jadi artinya khatamnya lebih dari 100-200 kali. Ini luar biasa. Salaf soleh dulu itu juga gitu. Nah, Ustaz sering katakan tidak ada para wali, tidak ada para salaf, para alim yang tidak wiridan Al-Quran. Itu wiridan kita. Karena itulah Ustaz berharap kita itu mulai tiap Jumat pagi kita khatam Al-Quran. Karena itulah wiridan yang paling baik. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in. Setiap sebagian masyarakat, kalau Imam Nawawi cerita bahwa min kasirin, dan sebagian besar ada juga yang setiap hari khatam, setiap 3 hari khatam. Wa batin, bahkan ada yang lebih hebat. Fikuli lailatan, setiap 2 hari. Berarti sehari semalam baca 15 juz. Wa khatam ada tuh. Ini kayak Imam Syafi'i kemarin. Dan sebagian lagi fikuli yaumin wa lailatin, setiap sehari semalam. Jadi sehari semalam khatam sekali. Ada dengan segala kesibukannya. Yang Ustaz sering katakan, Allah yarham Yai Jember, Yai Ahmad Siddiq, Allah yarham Pondok Jember. Itu menurut riwayat salah satu putranya, itu beliau itu lahir Ramadan gini. Itu rata-rata wiridan utamanya masuk Quran, dan rata-rata setiap Ramadan hatam 10 kali. Jadi artinya setiap 3 hari hatam. Ada yang masih dengan segala kesibukannya, ngaji, itu 3 hari bisa hatam sekali. Itu artinya sehari beliau baca 10 juz. Kalau baca 10 juz per hari berarti kalau dibagi setiap hari, berarti setiap habis sholat beliau baca 2 juz. Itu ulama-ulama sepuh yang wiridannya itu. Lah sebagian dari mereka yaitu ya tamu hatam ikuli laitin wa yamin wa lailatin, setiap sehari malam hataman, 2 kali hataman. Ada yang
sehari semalam 2 kali. Koyok Imam Syafi'i kemarin, riwayatnya Imam Syafi'i itu kalau Ramadan itu hatamnya ping swida. Jadi sedino hatam, siang hari hatam sekali, malam hatam sekali. Wa minhum man kana yahtumu salasan. Ini malah ada yang ini sehari semalam bisa hatam 3 kali. Wa hatama batu samania samani hatamatin bisa 8 kali. Arba'an bilailatin yaitu 4 waktu malam, arba'an minahari. Ini bukan wilayah kita, nggak level kita. Kalau wis moco sedino hatam pisan atau sehari hatam 2 kali juga itu biasanya menggunakan karomahnya. Kayak ceritane, Anda pernah dengar ceritane Allah ya hamil Mahfud Termas Pacitan itu pernah punya karomah. Itu hatam mulai habis sholat maghrib moco ada nisa hatam dengan baca yang takdir. Nah, itu bukan level kita, itu udah beda. Itu dulu yang cerita Allah ya hamil Jamal Tabapres. Ada orang yang nggak percaya, kemudian dalam cerita itu orang yang nggak percaya itu kemudian dipertemukan dengan Yai Mahfud. Kemudian berdua Yai Mahfud dengan orang yang nggak percaya tadi duduk berhadapan begini habis maghrib. Kemudian beliau berdua dikasih kain sehingga tidak tahu luar. Jadi mereka terisol, tidak komunikasi dengan luar dan tidak bisa melihat luar. Kemudian Yai Mahfud mulai maca Fatihah, maca dengan sangat tampil selesai sampai selesai. Begitu selesai ada Isa. Nah itu beliau. Nah kita ya selesai ketemu bulanannya, bulan berikutnya. Nah itu sudah luar biasa. Wahana min babi karomillahi ta'ala. Ini kalau di sana dikatakan ini termasuk karomah karunia Allah Ta'ala pada mereka. Hanya orang-orang tertentu yang memang punya karomah sehingga kemudian bisa menghafal Quran beberapa kali dalam sehari. Kalau contoh yang diajarkan Nabi, kita Nabi seperti itu biasa. Wa tahfidul Qur'ani alaihim, dan memberikan kemudahan membaca Quran alaihim atas mereka. Mereka itu orang yang sangat merindukan, mencintai Tuhan, dan itu dibuktikan dengan membaca Quran. Kalau ketika seorang Nabi Muhammad SAW, hafifi ala khaffafa, memberikan kemudahan kepada Allah ala dawatil Qur'ani, orang yang membaca Al-Quran. Kalau Anda membaca riwayatnya Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau itu salah satu tradisi kebiasaannya juga membaca Quran. Jadi salah satu saya lupa kitab apa itu dulu pernah Mas baca. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu salah satu yang beliau suka itu beliau membaca Quran karena beliau mengatakan saya mendapatkan merasakan nikmatnya hidup itu ketika membaca Quran. Jadi ketika membaca Quran itu rasanya beliau mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kita berbeda ada lah. Kita kadang kan lain membaca WA dari orang yang kita spesial itu kan senang. Terus dibaca ke bulan-balik pas dibaca. Kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa membaca WA dia. Quran itu kalam Allah. Ketika kita merasa senang, merasa nikmat dengan membaca Quran, semoga itu sebagai karunia Allah SWT untuk kita. Bahkan sopo nabi yang muru perintah bidabatihi kelawan kendaraan nabi antus
rojan, itu dikasih lampu. Kayak rohu, tapi ini Nabi katakan gini, kayak rohu mau sebut Nabi Al-Quran yang Al-Quran kobaran rojan. Maksudnya kita upayakan mau Quran, kalau nggak ada kita upayakan pakai lampu, pakai apapun sehingga kita punya kesempatan mau Quran sebelum kemudian kita mati. Sehingga kita maksudnya kalau kemudian kita mati, kita nanti di alam kubur, Quranlah yang kemudian akan memberikan penerangan pada kubur kita. Nah, sebelum kita mati, marilah kita membuat lampu, membuat penerangan dengan membaca Al-Quran. Semoga Al-Quran itu seperti yang ini yang disampaikan oleh Nabi, Quran itu menjadi hiburan kita, menjadi kebiasaan kita, dan kemudian pada akhirnya memberikan syafaat pada kita. Al-Fatihah. Rabbana pada dimana tanah bi'alimna yani ba'na bi'haqina wa wafi'ana subhanallah inna rabbana ba'na dimana tanah bi'alim yani ba'na bi'haqina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.